Dokter ini kok mau jadi ketua panitia HSN ini bagaimana ceritanya? Saya sudah bergerak itu dengan eh, istilahnya berbagai macam institusi yang terkait dengan pemulihan di santri Oh, itu. Dan kemudian kita juga merasakan bahwa memang butuh sentuhan seorang ibu. Terus iya. saya mengeluh begini, gimana Hmm, ini kemarin kita habis penyuluhan, habis ini kok masih begini. Kasus-kasus seperti kekerasan seksual itu gimana? Wah, itu nggak ada obatnya, dia bilang nggak gitu. ada obatnya ya? Iya, jadi sebenarnya niat awal kita sebagai santri itu kan mengawal Indonesia, itu berarti Indonesia itu sebenarnya kurang apa sih? Dikawal apanya? Indonesia itu Ya, butuh santri-santri yang anak-anak yang bisa berkembang pesat, minimal menyamai dari negara-negara maju itu untuk mengembangkan teknologi yang penting. Ini kan ya. perayaan kita bersama. Ini merupakan kebanggaan kita bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung Hari Santri ini? Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Selamat malam, bertemu lagi di Pod Culture guys, tepuk tangan. Kita ketemu kembali di episode 4 ya. Podcastnya anak culture, podcastnya kaum pergerakan, ya kaum ansor. Episode keempat kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial lagi ya. Tidak dilakukan lagi nih. Ansorku TV menghadirkan tamu-tamu yang spesial, guys. Tepuk tangan dong. Ya. Oke. Tamu kali ini tamu perempuan pertama, guys. Ya, tamu perempuan pertama di podcast kami. Ya. Kita sambut saja Dokter Reni Yuniati. Tepuk tangan, guys. Ini gelarnya banyak banget. Dokter apa dokter? Dokter Dokter Reni Yuniati S SDVE SPDVE, SPDVE Dermatovenerologi, ya, Estetika, dermatologi subspesialisnya dermatologi tropis, penyakit-penyakit kulit di negara tropis. negara tropis. Oke, berarti ya bersangkut paut dengan perkulitan ini, perkulitan manusia ini. Menguliti manusia. Menguliti manusia. Oke. Hampir profesor ya. Amin. Bismillah ya. Amin, Semoga segera profesor, Bu. amin, Amin. amin. Untuk berarti dokter ini juga eh, sebagai ketua LKNO. Ya, asalnya tuh suami saya. Oh, Terus suami suaminya. saya tuh jadi ketua KNU. Terus karena beliau tidak mau rangkap jabatan dari wakil ketua PCNU, terus Iya. sama Pak Yai Albab diserahkan ke saya. Berarti atas mandat Yai Albab gitu. Iya. Ditunjuk Tahu dari sebagai mana ketua LK. idenya Yai Albab, saya juga nggak tahu. Iya, dan Bu Reni bersedia karena sebelumnya suaminya Bu Dokter ini gitu. Hanya ketimpa saja. Terima saja. Oke, dokter. Berarti buka praktek juga ya, Bu? Bu Ya, Reni ini. saya kalau pagi dari dosen di kedokteran Undip di S1, kemudian di Koas, kemudian di S2 Biomedik, di S3, kemudian juga ngajar di kedokteran plasma di Ya. Kimia Undip. Kemudian juga jaga di Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Undip, kemudian juga sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Karyadi di Poliklinik Kulit, dan juga dirawat inap di Rumah Sakit Karyadi. Berarti banyak ya kesibukannya Bu Reni ya. Ngatur waktunya gimana ini, Bu? Tidak usah diatur, sudah diatur sama jadwal. Oh gitu. Oh, ini ajudan ya berarti ya, Bu ya. Makanya prinsipnya itu everyday is holiday, setiap hari adalah liburan. Setiap hari ada liburan. Tepuk tangan buat dokternya ini dong. Ya. Sekarang kita baru berlibur di Ansor. Oh, Iya. ya ini sekarang berlibur di Ansor mengisi podcast. Iya. Sebelumnya sudah pernah podcast, Bu? Kebetulan saya sebagai ketua bidang humas di Ikatan Dokter Indonesia wilayah di Jawa Tengah, kemudian juga humas di pengurus besar IDI di IDI. Indonesia di Jakarta. Kita sering ada acara podcast dengan berbagai macam struktur di IDI, kemudian juga
dengan para pemangku kepentingan yang ada terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya Oh, dulu ya. saat di COVID ya kita podcastnya tentang COVID, kemudian Hmm, ya masalah-masalah yang up to date di kesehatan. iya. Dulu kalau dokter saya paling familiar dokter Tirta, Bu. Dokter Tirta pernah bersinggungan ya dengan dokter Tirta, Bu? Kebetulan kita juga ada koneksi dengan Dr. Tirta terkait dengan berbagai masalah juga dan memang Dr. Tirta itu memang berani untuk berpendapat dan Nggih. monumental juga, monumental untuk berbagai masalah yang muncul dan beliau memang bisa dicontoh dari sisi kemandirian. Mandirian. Jadi sejak mahasiswa sudah menjadi istilahnya itu pengusaha entrepreneur yang berkualitas dan memang dilanjutkan sampai sekarang kan tidak Oh, putus iya. juga. Sampai sekarang buat podcast juga kok. Iya. Nanti mungkin Bu Reni ini buat podcast juga tentang kesehatan. Iya, amin. Untuk mengedukasi nanti. warga Kudus Ya, tentang saya kesehatan mah kulit. sama Ansor nggak apa-apa deh. Siap, Bu, kita akan buatkan program mungkin playlist khusus kesehatan ya kan. Iya, namanya Ansor Sehat. Ansor Sehat. Iya. Ansor sehat. Ansor Pertama sehat. di dunia. Ya. Iya, pertama di dunia. Oke, sebelum kita lanjut, Bu. Ini kita ada menu sedikit, ada menu air putih biar Ya, sehat. sehat. Airnya air bening. Air bening, Bu. Kebetulan botolnya masih polos. Oh iya. Belum ada Nanti mereknya. ke depan nanti kita kasih merek-merek yang mau bergabung di podcast ini. Nah, ini masih kosong. Masih kosong. Itu yang paling penting. Nah. Iya. Bagi yang mau pengen dapatkan atensi di Ansor, ya silakan. Mengisi Oke. air-air kebahagiaan dan kesehatan. Ya, ada yang Ini juga air manis-manisnya. doa juga. Air doa. Ya, oke. Selain di LKNU, ini sekarang juga Dokter Reni diamanai sebagai Ketua Panitia Hari Santri Nasional ya tahun Masya 2025 di Kabupaten Kudus, guys. Tepuk tangan, guys. Ya, ini salah satu agenda besar ya yang termasuk agenda nasional di kalender pun sudah dimerahi ya Iya, setiap tanggal 22 Oktober. Jadi kita mau sebagai santri juga harus merayakan sedemikian rupa karena banyak kegiatan-kegiatannya. Pertama, dokter ini kok mau jadi ketua panitia HSN ini bagaimana ceritanya? Ceritanya, kamu saya nggak mau. Jadi, yang mau aja. Kalau saya terlalu muda, Bu, ini. Nanti kalau saya isinya main-main semua ini nanti. Nggak ada ngajinya ya. Iya, Full main. Ansor main. Hancur main. Kalau dari santri ini butuh keseriusan ya sebenarnya itu kalau bagaimana kita punya ide-ide itu bisa dikembangkan di sini. Kebetulan memang sebelum saya menerima saya telepon sama suami saya, Mas ini gimana di santri kita keterima panda. Suami saya bilang, wis apa-apa Bismillah, itu untuk biar kita bisa berkhidmah di NU itu lebih luas tuh kita menangani hari santri ini supaya nanti insya Allah Meriah. bermanfaat berkah buat semuanya Amin. gitu. Jadi istilahnya ya diniati untuk berkhidmah itu supaya mendapatkan kemajuan di NU itu seperti apa sih itu kita rayakan. Kita merayakan kan berarti ada aktivasi ya, betul. memulai berbagai macam kegiatan. Dia memang banyak yang perlu diserasikan istilahnya diserasikan itu Kolaborasi. dikolaborasikan, disinergikan dengan banyak lembaga, kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kemajuan Indonesia itu bagaimana. Kebetulan saya sudah bergerak itu dengan istilahnya berbagai macam institusi yang terkait dengan pemulihan di santri itu. Dan kemudian kita juga merasakan bahwa memang butuh sentuhan seorang ibu. Seorang Iya, ibu. kita Jadi, butuh keibuan, jiwa-jiwa keibuan. Seorang ibu itu bagaimana bisa menyentuh mereka itu yang mengalami banyak luka-luka yang belum tersembuhkan, sehingga mereka pada saat di pondok itu mengalami banyak hal-hal yang mungkin belum bisa mereka atasi sendiri, baik itu dari sisi pengasuh, pemilik maupun santri itu sendiri. Dan kita mempunyai forum namanya Rabuan. Iya, Rabuan itu istilahnya hari di mana kita Zoom, kemudian nanti kita akan membuat kurikulum tentang Iya. bagaimana membuat konseling di lingkungan pesantren, dan kita akan membentuk pengasuh-pengasuh itu sebagai bagian dari proses
menurunkan resiko pembulian maupun kekerasan di pondok. Nah, kita baru menyeleksi sini, kita baru proses seleksi, dan kita juga bersama juga dengan Gus Yusuf Kudori yang di Iya, Magelang. Yusuf Kudori, Kemudian kita Magelang. juga ke depan akan kerjasama dengan RMI di seluruh Indonesia terkait dengan, kita juga bikin yayasan transformasi pendidikan kesehatan Indonesia. Tujuannya untuk supaya kita mendapatkan banyak istilahnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dan ini menjadi masalah serius karena semakin hari semakin banyak kasus yang muncul itu belum ada penyelesaian. Bahkan tadi pagi itu saya ketemu sama teman saya, seorang psikiater, saya mengeluh begini, gimana ini kemarin kita habis penyuluhan, habis ini kok masih begini, kasus-kasus seperti kekerasan seksual itu gimana? Wah, itu nggak ada obatnya, dia bilang Nggak gitu. ada obatnya ya. Nggak ada obatnya. Terus gimana kalau obat itu hanya untuk menurunkan agresivitas di saraf-saraf otak? Iya. Lah kalau psikoterapi itu kan harus konsisten, harus istiqomah. Nah, istiqomah itu bagaimana yang harus diistiqomah itu yang harus di training untuk konselor itu. Itu memang butuh waktu, dan tapi harus segera dilakukan karena makin lama juga akan semakin parah kalau tidak dilakukan proses yang dimana santri sekarang ini menurut pandangan orang-orang yang menilai yang selama ini banyak menerima kasus-kasus itu adalah banyak yang tidak memegang spiritual atau ruhnya itu nggak dipegang dengan keimanan, tapi hanya sekedar religi atau ritualitas. Oh iya. Nah, sehingga belum memahami makna apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang santri. Berarti hanya seremonial saja ya. Nah, melalui di santri ini kita melakukan resolusi jihad. Jadi resolusi jihad itu di mana sebenarnya santri itu zaman dulu kan sebagai seorang pejuang yang melawan penjajah itu dengan semangat yang sangat tinggi. Dengan semangat kesantriannya itu dia bisa memerdekakan, salah satunya dengan berjuang di Indonesia itu memerdekakan Indonesia itu dengan semangat santri itu. Nah, jangan sampai api itu hilang gitu loh. Api itu harus ada dalam bentuk bagaimana mereka bisa memajukan Indonesia. Misalnya santri teknologi, ya dia memajukan teknologi yang minimal, misalnya seperti apa ya, program-program di Amerika apa yang bisa diadopsi di Indonesia. Wah. Kemudian santri misalnya santri yang terkait dengan kemajuan bahan alam. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi pondok pesantren yang melakukan penelitian terkait dengan bahan-bahan alam yang bisa diambil di Indonesia, diteliti dan dihasilkan dengan produksi yang dari negeri kita sendiri, karena selama ini memang sebagian besar diekspor, tidak di Indonesia. Karena dasarnya santri itu mudah diatur, mudah dimajukan, mudah untuk bekerja sama. Itu dasarnya kan karena mereka bersatu kan. Nah, ke depan memang Indonesia itu sangat membutuhkan santri untuk melakukan kemajuan-kemajuan terstruktur, tidak melulu hanya sekedar menerima teknologi dari luar. Oh iya. Nah, Ansor itu harapannya sebagai inisiator dari santri teknologi tadi. Wah. Iya, Kita siap. sebagai Gimana? inisiator Inisiator tuh ya memulai dan melakukan, Wah. bukan memulai dan meninggalkan. agak berat ya, Bu. Insya Allah bisa, Tapi bismillah siapapun ya. bisa. Kita mulai dengan podcast ini dulu lah. Iya, podcast. Hari ini kita mulai dengan podcast Sinta Pernambah. Iya, kemana-mana. Ke yang lain ya. Nah, kalau perlu kita mengundang pakar-pakar teknologi di dunia. Oh ya, siap. Oke. Oke. Sesuai dengan tema Hari Santri yang di tahun ini ya, Bu ya. Iya, Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Oh, berarti itu kan teknologi tadi. iya, salah satunya Iya. lewat teknologi, terus Iya. lewat intelektual dari kaum muda yang saat ini kita kembangkan ya. Iya, jadi sebenarnya niat awal kita sebagai santri itu kan mengawal Indonesia, itu berarti Indonesia itu sebenarnya kurang apa sih? Dikawal apanya? Indonesia itu Ya. butuh santri-santri yang anak-anak yang bisa berkembang pesat, minimal menyamai dari negara-negara maju itu untuk mengembangkan teknologi yang penting. Karena sekarang itu orang kan kalah teknologi kan. Iya. Misalnya oleh AI, siapa yang Iya. meninggalkan AI, siapa yang wafat kan banyak. Siapa yang maju teknologi itulah yang memegang, bahkan di India itu para CEO itu ternyata mereka itu adalah para pekerja-pekerja yang dulunya itu ada di perusahaan-perusahaan besar di Amerika, di Eropa. Nah, setelah pulang
Mereka menjadi CEO, mereka menjadi direktur dari perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang malah melebihi perusahaan yang mereka ikuti itu. Oh iya Jadi iya. istilahnya mau rekosan dhisik, mau untuk magang dulu, mengambil ilmu, kemudian harus kembali tidak menjadi diaspora atau menjadi orang yang nggak mau balik ke Indonesia. Itu. Iya Udah iya. dikasih LPDP, ternyata mereka malah jadi pekerja di sana. Oh, Nah, gitu. harapannya nanti Iya. ada beasiswa santri itu memang harus kembali ke negeri ini walaupun gajinya mungkin seperseribunya lah, mungkin gitu Iya. kan. Lebih kecil ya. Lebih kecil di India juga gitu loh. Mereka menjalani itu tapi setelah itu mereka sekarang menguasai teknologi dunia itu dengan harga yang murah, ekonomis, kemudian juga bisa di-apply seluruh dunia itu karena kecanggihan mereka berpikir dan mereka sangat disiplin. Tukang-tukang aja waktu saya ke Singapura barusan kemarin tuh 2 minggu lalu saya ke Singapura tuh mengamati perilaku tukang-tukang. Mengapa mereka memilih tukang India? Karena mereka nggak melakukan apa ya, nggak main-main lah selama bekerja itu. Serius, nggak ngobrol juga gitu loh. Nah, yang Indonesia dikritik memang kok nggak pakai tukang-tukang Indonesia ya karena memang Indonesia masih banyak seleleane loh, nggak serius. Iya. Masih Banyak guyonannya. guyonane. Nah, akhirnya nggak tuntas pekerjaan itu. Makanya program-program kedisiplinan belajar, kemudian kecerdasan untuk mencapai keilmuan yang tinggi itu jangan minder gitu loh. Memang harus dicapai itu dan insya Allah bisa kalau yang penting ada beasiswa-beasiswa yang bisa keluar negeri dan kembali lagi dalam bentuk yang bisa untuk mengolah bahan alam Indonesia, mengolah teknologi Indonesia. Minimal itu menjadi bukan dalam proses-proses yang istilahnya apa ya terlalu lambat lah. Kan Indonesia itu lambat karena bahan alamnya tidak diolah dengan baik dan benar. Iya. Nah, saya di Undip itu kebetulan juga megang eh, komunitas bahan alam, di mana di anggotanya juga para profesor juga di situ kita juga mengolah bahan alam itu bagaimana mencapai kadar tertentu sehingga bisa memberikan efek terapi pada semua penyakit-penyakit yang sulit, misalnya penyakit kanker, Kanker. kemudian bagaimana menjadi reverse aging atau kembali muda itu dibutuhkan di dunia dan itu hanya ada di Indonesia bahan-bahan itu. Nanti ada santri bahan alam itu dia khusus untuk mengolah bahan alam itu harusnya memang dibuat per komunitas. Nah, melalui santri ini kan kita memulai memberikan semangat pada mereka bahwa kita bisa loh. Santri arisan itu kan berarti apel itu menunjukkan jumlahnya, Iya. Iya. menunjukkan begitu banyaknya santri itu bisa dimanfaatkan. Bukan hanya sekedar ini loh jumlahnya segini mau ngapain. Nah, Nah, Iya, itu yang penting. kalau mau ngapain ya harus kita olah gitu loh. Iya. Kita olah sebagai santri yang betul-betul bisa meningkatkan kemajuan bangsa, mengawal peradaban. Peradabannya apa? Peradaban teknologi. Peradaban yang bisa memajukan tapi tidak meninggalkan keimanan. Iya. Nah, sekarang kalau udah maju lupa sholat, lupa Iya, betul. sedekah, lupa zakat, lupa pada orang tua, lupa sholawat, terutama lupa sholawatan. Iya. Nah, kalau kita tiap hari sholawatan terus, kemudian juga tidak berhenti meminta restu dari orang tua, itu kan lebih bermakna daripada orang yang maju, lupa orang tua, lupa beribadah. Nah itu yang menjadi problem juga bagi negara-negara maju. Oke, tepuk tangan buat Dokter Eni Gus. Sangat lebar biasa. sekali ya. Karena Dokter Eni sebagai ketua LKNU jadi konsentrasinya memang terutama kesehatan, tapi juga memikirkan masa depan santri juga loh guys. Ya, ini mulai dari membangun peradaban santri yang seharusnya itu bagaimana? Karena Indonesia ini butuh tangan-tangan santri yang berprestasi ya, yang mau menguri-nguri, jangan hanya rebahan di kamar guys. Gitu. Kebetulan Kita saya sebagai- juga sebagai tim di Pak Gubernur juga. Kemarin Pak sebagai Lut, apa, Bu? tim untuk mendamping beasiswa santri. Beasiswa Oh, santri. beasiswa Kemarin Oh, bisa iya, iya. dilantik sama Pak Gub. Kami ada sekitar 20 orang yang terdiri dari para pengurus pondok pesantren dan aktivis di lembaga di Nahdlatul Ulama itu. Kemarin kita sudah diberikan berbagai macam pengarahan terkait dengan beasiswa yang bisa diberikan di luar negeri untuk yang baik itu di teknologi. Kemudian kita juga harus membuat sebuah pemetaan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini dan memang ini butuh tangan-tangan dan pemikiran santri untuk segera diakselerasi dengan kebutuhan bangsa ini. Sangat menarik sekali.
Ya jadi ada program beasiswa santri Santri. ya mengawal peradaban ini. Tapi juga ada loh yang santri-santri nggak mau balik malah jadi mutawif. Di sana. Gimana ini? Terlalu nyaman kayak gitu. Iya, ini tuh terus mau kemana hidupnya? Oh. Padahal dia diberi beasiswa supaya menyelesaikan sekolahnya itu, supaya dia bisa jadi orang yang menambah kemajuan bangsa ini. Kok malah bekerja di sana? Itu loh yang harusnya memang dipikirkan oleh pemerintah, kemudian oleh kaum kita sendiri ya, bagaimana membawa balik mereka yang sebelumnya tuh malas tuh nyemak dari ustadz-ustadznya. Oh gitu. Itu jangan sampai malas ya, itu kan tugas kalian loh sebagai wakil dari bangsa Indonesia itu. Jangan sampai itu jangan sampai itu menjadi mainan di sana lah. Ini kan serius ya, ini masa depan bangsa. Kalau emang niat sekolah ya sekolah beneran, bener-bener Iya. mengambil ilmu dari ustadznya gitu loh. Jangan disambi-sambi. Kalau waktunya sekolah. Tuh, jangan mengabaikan sekolah itu sebagai sambilan. Oh iya kayak sekarang banyak ya Iya. yang anak sekolah Sekolah terus sambil sambil kerja. bekerja itu banyak. Nah, makanya itu harus di crash program. Crash program itu jadi dibuat program yang membuat mereka harus segera selesai. Karena harus segera balik. Karena itu kan memboroskan uang negara juga. Iya. Ya kan? Mereka harus segera selesai, segera balik dan mencari uangnya itu setelah selesai gitu loh. Bukannya menyambi tapi nggak selesai gitu loh. Kalau nyambi selesai nggak apa-apa. Nyambi tapi selesai nggak Sulit, masalah. Tapi kalau nyambi nggak selesai, nggak pernah, kan nggak di absen soalnya, Iya. Ya kan? Nggak di absen. nggak di absen. Nah, pemahamannya kan jadi rendah. Akhirnya waktu ujian nggak lulus gitu loh. Halo, ayo kembali Indonesia dong. Oke. Ya ini tentang kegiatan rangkaian-rangkaian Hari Santri yang akan berlaksana di Kudus ya. Kayak banyak banget ya Bu ini. Ini hanya sebagian, sebenarnya masih banyak. Duh, masih ada banyak. tambahan. Ini hanya sebagian. Nanti kita akan pasang di Instagram dan TikTok di PCNU, di mana sebenarnya gini, setiap lembaga, ada 18 lembaga, 10 Banom itu mempunyai otoritas sendiri, membuat kegiatan, dan setiap masyarakat di Kudus itu boleh ikut loh, Umum gitu. sebagai anggotanya. Oh, Misalnya, saya mau ikut jadi ansor, gimana caranya? Nah, di situ harus ada kontak person masing-masing lembaga. Iya. Misalnya, kalau mau ke ansor, kontak ini, pendaftaran ada, nanti keluar untuk pendaftarannya, formnya keluar di situ. Sehingga nanti siapa tahu ansor jumlahnya 3 juta di sini kan. Wah. Kan bagus. Jadi harus promosi program-program ansor. Ada pelatihan apa itu dipromosikan di situ. Nah, supaya masyarakat itu memahami NU itu siapa, bagaimana, harus dipromosikan, harus dipropagandakan, harus di Iya. branding. Nah, rencananya dengan Hari Santri ini kita akan membranding, misalnya ini Les Bumi nih. Nah, Les Bumi writer ini apa sih, Les Bumi itu apa gitu kan harus tahu. Iya. Nah, betul. ini harus dibuat seperti kayak flyer yang menjelaskan apa itu Les Bumi. Singkatannya apa? Branding ya. Oh, saya menjadi sehat kalau saya berpuisi misalnya. Nah, berarti kan harus daftar kelas bumi nih. Kan ada yang, jadi gini, orang mengalami gangguan jiwa itu karena dia nggak punya jendela loh. Oh Iya, karena betul. nggak punya jendela. Jendelanya tuh tertutup semua. Dia nggak punya tempat untuk mengeluarkan apa yang dirinya itu siapa. Termasuk kalau meruqyah orang kan gitu kan, Iya. kita harus tahu dia siapa. Nah, menemukan dia siapa itu tiap orang beda-beda. Iya. Ada sesuai yang bidangnya. Iya, ada yang orang dia siapa tuh setelah ikut Pagar Nusa. Oh, aku di sini. Nah, tiap hari dia ikut Pagar Nusa terus kan bisa. Bisa. Nah, makanya itu harus promosi dong, harus tahu. Les Bumi itu terkait dengan seni kedalaman hati. Orang yang hatinya halus ya, Mas Abu hatinya halus. Aduh, sehalus apa itu? Nah, sehalus bumi ya. Nah, kemudian tentang LPP pertanian. Banyak orang yang kepengen tahu bagaimana cara Nah, apa diajarkan di sekolah kan dia diajarin. Yang bisa Ya. ngajarin ya dari NU, dari LPP itu. Kan? Kemudian tentang hukum. Nah, hukum ini ada di LBH NU. Nah, LBH ini siapa yang ngajarin? Ya mereka. Kursus bagaimana memberikan sanksi kepada suami yang menghajar dia bagaimana. Terasa
rumah tangga. Ada undang-undangnya. Nah, itu perlindungan pada istri. Nah, itu kali ini belum ada anak kan? Iya, Nah, nanti ada lagi tuh di bawah ini perlindungan istri dari suami yang kejam misalnya. Itu juga ada. Kemudian Spesifik ya. kemudian badminton championship. Nah, ini sangat bagus karena membuat para pengasuh itu kepengen berolahraga. Walaupun ini bukan olahraga yang terukur. Olahraga terukur itu apa? Jalan-jalan, lari itu terukur. Kalau badminton, tenis, basket itu nggak terukur. Artinya habis lari berhenti, lari berhenti. Nah, bagi yang sakit jantung jangan ikut. Oh Bahaya. iya, bahaya. Karena ini tidak terukur. Kemudian merawat cinta, menolak kekerasan, menguatkan keluarga maslahah. Nah, ini butuh teladan. Rumah tangga mana yang bisa diteladani? Kan juga ada di NU aja. Iya, ini Dan- banyak program. Ini butuh film juga nih. Siapa? Ansor mau buat film. Eh, Nah, film merawat cinta. ada kita ada bagian film juga sebenarnya ada. Ada. Ya, nanti bikin film merawat cinta. Nah, Ya, kemudian kemah santri, sayembara pena santri muda. Nah, ini juga les bumi juga ya ini ya. Oh, ini Fatayat apa LPP ya ini ya? Sayembara. Ibnu Oh iya, Ibnu ya. Nanti rukyat hilal ini dan sosialisasi penentuan awal bulan Hijriah ini juga penting nih menghitung kapan dia ulang tahun, Ya. tahun. Boleh weton. Tahun, gitu. Kemudian launching seremoni Majelis Hufaz PNU dan Inspiring Talk. Nah, ini juga penting untuk menginspirasi bagaimana sih kita bisa berkiprah di situ. Kemudian bagaimana pentingnya ada orang itu fardu ain apa fardu kifayah ya, kan harus ada orang yang mewakili di Iya. situ, itu kan harus ada. Kajian literasi ya, Bu. Iya. Kemudian apa dari santri. Nah, ini penting nih. Kita di situ itu kemungkinan juga akan ada dari Pemprov Jawa Tengah akan Iya. datang itu hadir di acara itu, dan kita ada peluncuran untuk senam santri terbang papat. Kemudian juga kemarin saya sowan Yulin Yibab, beliau akan ngaturi tentang doa-doa supaya santri itu tidak emosional, lebih tenang, lebih sehat. Dapat ijazah ya, Dapat ijazah berupa doa-doa. doa-doa. Doa-doanya itu kemudian juga bagi orang tua itu harus sedekah. Sedekahnya seperti apa supaya anaknya tidak terkena bala. Balanya itu apa? Yo kuwi mau bingungan, nangisan, Iya. ngantuan, itu terus Yes. bala. Stres juga. Nah, itu balanya itu dikurangi dengan sedekah orang tua. Nah, bagaimana cara sedekahnya akan dituliskan oleh Pak Yaibab di buku itu. Ini ada penyerahan. Kemudian juga ada parade terapi alternatif. Juga ada cek kesehatan gratis. Di situ Ini bidangnya Bu Reni sendiri ya ini. yang iya, kesehatan. cek kesehatan itu juga bersamaan dengan senam sehat santri itu. Nah, senam sehat santri itu, senam santri terbang papat itu juga akan menjadi rekor muri karena diikuti oleh 5.000 santri, termasuk Bapak Oh. Bupati. Kemarin waktu kita audisi dengan Bapak Bupati, beliau menyarankan ini harus dibuat rekor muri karena terbang papat itu belum ada di dunia, adanya di Kudus aja. Oh iya. Terbang papat pakai musik 4 aja. Nah, itu ada di Kudus saja, dan kita sudah membuat sampling untuk senam itu. Harapannya setiap pagi selama 20 menit santri itu berolahraga dulu supaya badannya segar, bugar, sehat, siap menghadapi seharian, tidak usah minum kopi, cukup dengan mengolahragakan aja. Nah, itu itu Jangan kopinya terlalu diganti banyak. dengan olahraga, itu lebih sehat. Lebih sehat ya. Nah, itu supaya lebih sehat itu juga harus bergerak ya, supaya rontok nih sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Kemudian Khatmil Quran tadi sudah ada juga. Kemudian FGD Ibu Berdaya Nah Berkarya Nyongsong Indonesia Emas. Nah, ini oleh UIN Sunan Kudus ya. Artinya mungkin ada pakar-pakar yang menyangkut dengan ibu-ibu supaya berdaya. Memang sebetulnya nggak berdaya. Nah, Perlu diberdayakan perlu lagi. diberdayakan mungkin. lagi. Anak-anak berkarya. Jadi ibunya tidak gangguan jiwa, anaknya juga semakin meningkat prestasinya. Jadi banyak anak-anak yang tidak paham apa itu hubungan orang tua dengan anak. Banyak orang tua tidak paham bagaimana anaknya berkembang. Parenting ya Bu ya. Kemudian banyak anak-anak yang tidak paham dengan saudaranya sendiri. Bagaimana mereka melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan saudaranya sendiri, itu yang penting. Nah, artinya ilmu-ilmu komunikasi itu ada di NU.
Komunikasi itu apa? Konmuni Ya. dikasih. Iya. Nah, kamu nggak muni itu nggak dikasih. Konmuni kan baru dikasih. Dikasih itu komunikasi. Sempat Kemudian nge-freeze ya. melampah, sareng, santri. Nah, ini kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan semua santri kira-kira 15.000 ya. Besok tuh berapa ya? 15.000-an. Banyak kayak tahun kemarin juga hampir 10.000 lebih ya Iya, masanya itu. nanti kita 15.000 ya. 15.000. 15.000. Nah, kita kenapa bareng tujuannya apa? Ini loh, kita santri tuh banyak, mari bekerja bersama, mari menggarap Indonesia bersama, mari kita bergandengan tangan bersama. Tujuannya kan itu, memberikan secara visualitas Iya. bahwa kita sanggup untuk bekerja sama. Melampah bareng aja bisa, Bisa. masa yang lainnya nggak bisa gitu loh. Itu sebagai monumental. Kemudian santri kudus bersolawat itu malamnya sebelum hari santri itu ya. Iya. Yang untuk menambah keberkahan kita semua, junjungan kita Nabi besar Pengajian ya, Muhammad berarti. SAW, ya. Pengajian, kemudian kejuaraan pagar Nusa. Pagar Nusa. Nah, ini Silat. luar biasa yang bahkan tetangga saya itu orang Katolik ya. Dia ikut Ya. pagar Nusa. Pagar Nusa. Iya. Gimana Gimana? ini? Kata fenomena baru kayak Iya. selain kalau di yang lain kan sahabat kami Muhammadiyah kan ada yang Kristen kan. Ini Pagar Nusa ada yang Kristen kayak. Iya, Gitu kan? ada. Terus sekarang dia kemarin barusan tadian udah di WA saya, Bu napa kula tak anu nggih. Tak mualaf. Alhamdulillah. Kalau jadi ya, Bu. Insya Allah Semoga. jadi. Insya Allah Karena jadi. memang dia sudah lama tertarik. Kemudian Oke. pada pengobatan tadi kita keliling ke semua MWC, ke semua kecamatan. Oke. Kemudian kita lakukan namanya Sambang Sehat Yai. Sehat ya. Iya. Jadi para kiai kita aturi untuk rawuh. Kemudian kita periksa kesehatannya, mana yang hijau, kuning, merah. Oh gitu. Kalau yang hijau itu bisa kita rutinkan dengan tibu nabawi, terapi-terapi Islami Iya. seperti gitu. Kemudian massage, kerok, apa-apa seperti supaya bahagia tubuhnya gimana. Oke. Nah, membahagiakan tubuhnya itu dari makanan. Kita harus ngomong kiai loh, karena kita tuh hidup itu kan diajari oleh para kiai. Iya. Nah, siapa yang ngomong kiai kalau bukan kita? Makanya di LKNU kita nanti ada PIC atau pendamping kiai untuk mendampingi beliau supaya lebih sehat gimana. Assalamualaikum Pak Yai, Sugeng Enjing, selamat pagi, gimana Pak kabarnya, sudah minum obat belum, sudah periksa belum. Nah kita kawal supaya rutin untuk periksa, olahraga, kemudian menjaga pola makannya, itu harus dilakukan. Ini aset kita loh, Iya. jangan sampai aset kita itu menjadi tidak terkondisikan terawat. dengan baik gitu loh. Ini Harus perlu dijaga dan dirawat ya, Bu. dan nanti kita minta bantuan Asor untuk mendampingi Oh, juga. siap. Iya, Nanti siap. kita Bagaimana banyak mengawal pasukan. negeri ini dengan para kiai yang sehat, kemudian menjaga pola hidup mereka gitu. Ya, nanti kita akan sampaikan kepada Ketua Ansor Kudus nanti. Ya, Pak Arif Mustain. ya nanti Pak Arif bisa bagi ke 9 kecamatan. Kemudian pelatihan perempuan sadar teknologi Mas. Ini perempuan aja sadar teknologi, gimana nih harusnya ya? Ya, Laki-laki harus laki-laki di- juga harus lebih sadar paham. bagaimana mengolah informasi, bagaimana menjalankan proses yang selama ini terjadi dan bagaimana tadi ada ngaji teknologi, ada ngaji politik, ada ngaji budaya, ada ngaji keluarga. Nah, itu memang butuh adanya hanya di NU. Ini sebenarnya tuh banyak ya, lininya ada bidang kesehatan, ekonomi, teknologi, semuanya banyak guys. Tinggal kalian mau pilih yang mana ya, tentukan jendelamu. Itu kan Pesan Bu Reni tadi, biar nanti ketemu jendelanya, biar kita menemukan kebahagiaan di dalam berkhidmah di Berkhidmah di- organisasi tercinta ini guys. Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan buat kita semuanya. Pak Tony ada yang tanyakan Pak Tony? Itu sebelumnya saya salut pada panitia Hari Santri yang untuk tahun ini Pak, karena lebih lengkap ya, lebih lengkap dan juga lebih bisa merangkul ke semua jenjang dari mulai santri, pelajar, umum dan sebagainya itu. Dan Bu Reni Bayi-bayi ini belum, ketua bayi-bayi. perempuan pertama loh Bu Reni ini. Sebelumnya Sebelumnya laki-laki cowok-cowok semua. terus, ya kan? Oh,
Makanya butuh ibu tadi kan. Butuh Iya, ibu. betul, Kita Bu. butuh ibu untuk Ya, kalau kita untuk butuh apa? dirumati kayak. Istri. Kita butuh iya betul betul ya, sampai ke masa depan dipikirkan beliau ini ya, untuk melek teknologi kesehatan sampai merawat kiai itu sedetail itu Pak ya. Iya. Itu kan belum terlintas di pikiran kita sebelumnya Iya. ya. Merawat kamu juga boleh. Saya belum Ini kayak beliau Bu Eni ini kan spesialis kulit. Iya, memang harus dirawat ini, Bu. Harus dirawat ini, Bu. Ya. Kayaknya buduk-buduk semua, buduk. iya, Burik. Buduk-buduk. Habis ini kita facial ya. Ya, mungkin itu Bu dari kami ya, mungkin dari sebegitu banyaknya supportnya dari mana kira-kira Bu? Dan untuk Kita belum ada yang support, kita support diri sendiri dulu. oh, berarti mandiri dulu ya. Yang sekarang, tapi Pemda itu akan mensupport kita dari berbagai macam supporting system ya, maksudnya dari sponsor-sponsor itu Iya, dari sponsor. Pemda akan mendukung kita sepenuhnya. Hmm, Jadi terima kasih gila. banyak kepada Bapak Asam Aninta Kolit selaku Bupati Kudus yang sangat mendukung kegiatan ini, dan kami harap memang ini menjadi kemajuan buat Kudus, dan setiap yang kita buat dan kita melangkah itu menjadi bagian dari peningkatan kualitas masyarakat di Kudus. Luar biasa. Iya, beri tepuk tangan guys buat Pak Sam'ani yang sudah mensupport kegiatan Dia Hari sangat Santri. support ini, luar biasa. Baru kali ini loh. Baru kali ini. Kali ini. Keren sekali Bu. Ya, ada lagi Pak Tony. Mungkin untuk Bu, stimulus agar kegiatan ini kan udah sebegitu banyak Bu. Nah, mungkin dari teman-teman yang belum tahu, ada ini Kasih hari ajakan, santri. Bu. Nah, kasih ajakan dan mungkin promosi, Meramaikan sekalian hari promosi juga nggak hari apa-apa Bu, santri ini. untuk kegiatan Ya. hari santri ini. Buat para masyarakat ya, masyarakat Kudus terutama yang berafiliasi ke NU, kemudian berafiliasi ke apapun ya, ini kan Ya. perayaan kita bersama, ini merupakan kebanggaan kita bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung hari santri ini, karena hari santri ini merupakan awal dari semua kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi buat apa kita hidup di dunia kalau nggak berbuat kebaikan? Nanti kalau di akhir tanyain dulu kamu ngapain, terus di sana kamu bikin apa. Nah, kalau nggak ada manfaatnya, nanti kamu akan nggak mendapatkan banyak pahala yang seimbang buat dosa-dosa kamu. Kamu dosa nggak? Ada dosa-dosa nggak? Ya, ada Bu, banyak. Banyak sekali. Nah, supaya hidup itu bermanfaat, mari bergabung dengan Hari Santri. Kita jelang Indonesia ini dengan kehidupan yang lebih bermanfaat. Ya. Dan mari meriahkan dan menjadi anggota di semua lembaga boleh. Di semua lembaga Ya, boleh kalau semua mau. kita Di semua badan terbuka juga luas. boleh. Nah, kami membuka dengan seluas-luasnya pada masyarakat Kudus untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini melalui lembaga-lembaga dan badan otonomi di NU, dan kami siap untuk memajukan semua yang ada di Kudus. Berarti tepuk tangan buat Dokter Reni guys. Tuh. Ya. Terima kasih Bu Dokter Reni sudah menyempatkan hadir ya. Saya tahu pasti Bu Dokter Reni sibuk sekali, tadi saya lihat handphonenya banyak yang nelpon. Banyak panggilan-panggilan kayak panggilan tugas dan yang lainnya. Terima Semoga kasih itu sekali lagi ya. panggilan dari sponsor yang mau ke sini, Pak. Amin. Harapan kami sponsor-sponsor itu menjadi mitra kami di NU, kemudian mitra kami di Hari Santri, dan semoga sponsor yang mau bergabung itu diberikan berkah, Amin. rezeki yang Amin. luar biasa, Amin. dan mendapatkan banyak manfaat. Dan untuk yang hari kemarin itu yang kick off-nya, kita mendapatkan sponsor dari kuliner. Yang pertama itu dari Sasa Catering. Luar biasa loh, dia menyumbang 2.000 mangkok Wah, sama 2.000 es buah. Masya luar Allah. biasa, Luar keren. biasa. Terima kasih. Itu keren banget. Terima kasih banyak kepada Sasa Catering. Nah, Saya habis berapa mangkok ya? Ketiga kan? kelihatannya semua Nggak kehitung. double-double nih. Kemudian yang kedua dari Salwa Catering. Nah, itu rotinya luar biasa besar,
mengenyangkan ya. Mengenyangkan. Waktu mau upacara itu sudah langsung kenyang, nggak Kenyang. usah sarapan. Kemudian yang ketiga itu dari Rohmah Roti juga memberikan roti untuk kita. Kemudian yang keempat dari Kahaki. Matur nuwun Pak Yalbab, Pak Yulin atas supportnya di Air Kahaki. Nah, untuk yang mau menyusul ya silahkan untuk berpartisipasi di acara Hari Santri ini. Masih banyak yang harus dikerjakan di sini, mulai dari hari santri, kemudian sholawat, kemudian Iya. juga melampah itu membutuhkan support dari Bapak Ibu semua, dari para sahabat NU, dari para pengusaha, dimana kalau memang memberikan sponsornya nggak sia-sia karena ini digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan kita semua. Ya, terima kasih Dokter Eni sekali lagi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, semoga diberikan keberkahan yang banyak untuk Amin. menjalankan amanah ini sebagai ketua LKNU, ketua Hari Santri ya. Oke guys, ya sangat bermanfaat sekali ya informasi ini. Ya jangan lupa ramaikan Hari Santri. Untuk informasi silahkan cek akun di PCNU Kudus, ada di Ansor Kudus juga ada, semuanya platform media sosial NU. Kita akan memberikan informasi seputar Hari Santri guys. Jadi jangan lupa untuk diikuti ya, update informasi. Kalau pengen ikut silakan gabung, kita terbuka gitu guys. Jangan lupa like, comment, share video ini ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop culture, tertawa belajar semua